Pernahkah kamu menangis karena dosa-dosamu, hingga malu menengadah ke langit? Pernahkah kamu berpikir, apakah Allah masih akan menerima taubatmu? Tahukah kamu, ada seorang nabi yang menangis di tengah malam, bukan untuk dirinya, melainkan untukmu, untuk kita, karena takut kita, umatnya masuk ke dalam neraka. Nabi tersebut namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cintanya kepadamu lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya seorang nabi. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 107. Namun, rahmat itu paling besar. Beliau curahkan untuk umatnya. Rasulullah tidak hanya memikirkan umatnya ketika hidupnya lapang, tetapi justru saat beliau sendiri dalam kesulitan. Setiap kali ayat tentang azab dibacakan, bukan keselamatan dirinya yang beliau khawatirkan, melainkan nasib umatnya. Beliau menangis hingga janggutnya basah, hingga dada beliau tersengal oleh doa. Rasulullah membaca doa Nabi Ibrahim, "Faman tabi'ani fa innahu minni." maka siapa yang mengikutiku, sungguh dia termasuk golonganku. Dan doa Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk." jika engkau mengazab mereka, maka mereka adalah hambamu. Lalu Nabi menangis terseduh-seduh dan berkata, "Allahumma ummati ummati." Ya Allah, umatku, umatku. Melihat itu, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, turunlah, tanyakan kepada Muhammad, apa yang membuatnya menangis. Dan setelah Jibril menyampaikan jawabannya, Allah berfirman, kami akan membuatmu ridho terhadap umatmu, wahai Muhammad. Hadis, riwayat Muslim. Cinta seperti ini bukan cinta seorang guru, bukan cinta seorang pemimpin. Ini adalah cinta seorang nabi yang tak pernah berhenti memohonkan ampun, bahkan untuk umat yang sering melupakannya. Nabi menangis karena takut umatnya masuk neraka. Bahkan doa yang dikabulkan di akhirat, Nabi tidak gunakan untuk dirinya, tapi disimpan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari duduk bersama para sahabatnya. Wajah beliau teduh, namun matanya menyimpan rindu. Lalu beliau bersabda, "Wadidtu anni qad ra'aitu ikhwanana." aku sangat ingin bertemu saudara-saudaraku. Para sahabat terkejut, lalu bertanya dengan penuh cinta, bukankah kami ini saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Nabi menjawab dengan lembut, "Antum ashabi wa ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd." kalian adalah sahabat-sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang belum datang setelahku. Hadis, riwayat Muslim. Mereka bertanya lagi, bagaimana engkau mengenali umatmu yang belum pernah engkau lihat, wahai Rasulullah? Nabi menjawab dengan sebuah perumpamaan. Jika seseorang memiliki kuda berwarna putih di tengah kuda hitam pekat, bukankah ia dapat mengenalinya? Lalu Nabi bersabda, "Innahum ya'tuna ghuran muhajjalina min atharil wudu'." sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dengan wajah dan anggota tubuh bercahaya karena bekas wudhu. Hadis, riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW sudah mengenali kita, bahkan sebelum kita dilahirkan. Setiap kali kita berwudu, setiap tetes air yang jatuh adalah tanda perjumpaan yang Nabi Muhammad SAW nantikan di telaga Al-Kautsar. Bayangkan satu hari ketika seluruh manusia dikumpulkan, matahari didekatkan, keringat menenggelamkan manusia sesuai amalnya. Hari itu, tidak ada ayah menolong anaknya, tidak ada harta menyelamatkan pemiliknya. Rasulullah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa biyadi liwa'ul hamd."
Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat, dan di tanganku panji pujian. Hadis riwayat Muslim. Saat seluruh manusia mendatangi para nabi, Nabi Adam berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Nuh berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Ibrahim berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Musa berkata, "Nafsi, nafsi." Nabi Isa berkata, "Nafsi, nafsi." Namun ketika mereka datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Anna laha, anna laha." Aku yang akan memberi syafaat. Aku yang akan memberi syafaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah cinta Nabi. Di saat semua sibuk menyelamatkan diri, beliau justru membela umatnya. Rasulullah bersabda, "Syafaati li ahlil kabairil min ummati." "Syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar." Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan Syahih. Bahkan untuk umat yang penuh dosa, selama tidak menyekutukan Allah, masih ada harapan karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Setiap nabi memiliki satu doa mustajab, dan aku menyimpannya sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Doa terbaik Nabi bukan untuk kekuasaan, bukan untuk umur panjang, melainkan untuk keselamatan kita di akhirat. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencintai kita sedalam ini, lalu pantaskah kita malas bersalawat? Pantaskah kita meremehkan sunnahnya? Di detik-detik terakhir hidupnya, dengan tubuh lemah dan suara bergetar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut dunia, tidak menyebut harta, tidak menyebut keluarganya. Yang beliau sebut hanyalah "As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum." jagalah salat, jagalah salat. Dan dalam riwayat lain, "Ummati, ummati." jika Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mencintai kita sedalam itu, lalu sudahkah kita bersalawat kepadanya, mengikuti sunnahnya, menjaga syalatnya, menjaga akhlaknya? Bersalawatlah, karena Nabi bersabda, "Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku." Hadis riwayat Tirmizi.